Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji toksisitas akut dermal dari kelompok 5 dengan anggota Farika Rahmatudina, Erlina Ida Pusrifani, Esti Ayu Wardani, Indah Purnamasari, Sherly Anindya Putri, dan Novi Puspitasari. Pengertian toksisitas. Toksisitas adalah suatu keadaan yang menandakan adanya efek toksik atau racun yang terdapat pada bahan sebagai sediaan single dose atau campuran. Toksisitas akut ini diteliti pada hewan percobaan yang menunjukkan evaluasi keamanan dari kandungan kimia untuk penggunaan produk rumah tangga, bahan tambahan makanan, kosmetik, obat-obatan, dan sediaan biologi. Selanjutnya, pengertian uji toksisitas akut dermal. Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Tujuan uji toksisitas akut dermal yaitu untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut, dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai LD50 suatu zat, penentuan penggolongan zat, menetapkan informasi pada label, dan informasi absorpsi pada kulit. Prinsip uji toksisitas akut dermal yaitu beberapa kelompok hewan uji menggunakan satu jenis kelamin dipapar dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Selanjutnya dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas tetapi yang tidak menyebabkan gejala toksik berat dan kematian. Pertimbangan dalam memilih hewan uji yaitu yang pertama availabilitas, yang kedua harga, yang ketiga kemudahan dalam perawatan. Seiring perkembangan zaman, yaitu satu tipe metabolisme, yang kedua farmakokinetik, dan perbandingan catatan atau sejarah availabilitas juga ikut dipertimbangkan. Yang ketiga, hewan yang paling sering dipakai dengan mempertimbangkan faktor ukuran, kemudahan perawatan, harga, dan hasil yang cukup konsisten dan relevan. Kriteria hewan uji untuk uji toksisitas. Yang pertama yaitu mencit, bobot minimal 20 gram, rentang umur 6-8 minggu. Yang kedua tikus, bobot minimal 120 gram, rentang umur 6-8 minggu. Yang ketiga marmut, bobot minimal 250 gram, rentang umur 4-5 minggu. Yang keempat kelinci, bobot minimal 1800 gram, rentang umur 8-9 bulan. Penyiapan hewan uji. Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih selama 5 hari. Hewan dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badan merata untuk semua kelompok dengan variasi berat badan tidak melebihi 20% dari rata-rata berat badan. Hewan ditempatkan pada kandang individual, satu kandang untuk satu ekor. Sesaat sebelum pengujian, bulu hewan dicukur dengan luas area tidak kurang dari 10% dari permukaan tubuh untuk tempat pemaparan sediaan uji. Pencukuran dimulai dari area tulang belikat atau bahu sampai tulang pangkal, paha, atau tulang pinggang, dan setengah bagian sisi perut kiri dan kanan. Pencukuran dilakukan kira-kira 24 jam sebelum pemberian sediaan uji. Ketika mencukur, hindari luka atau pengelupasan pada kulit karena dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan permeabilitas kulit, kecuali jika pengelupasan kulit merupakan bagian dari persyaratan dalam pengujian. Pengulangan pencukuran dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Cara pemberian sediaan uji. Bahan uji diberikan secara merata pada 10% dari seluruh permukaan kulit tubuh. Bila sediaan uji bersifat toksik, maka pemaparan sediaan uji tidak perlu 10% dari area permukaan kulit. Sediaan uji dipaparkan dengan tipis dan merata.
Untuk menjaga sediaan uji tetap menempel pada kulit, area pemaparan ditutup dengan kasa berpori dan dibalut dengan perban elastis serta plester yang tidak mengiritasi selama 24 jam. Setelah selesai periode pemaparan, sisa bahan uji yang masih menempel pada kulit dihilangkan dengan air atau pelarut yang sesuai. Pengamatan. A. Periode pengamatan dilakukan selama tidak kurang dari 14 hari. Namun lamanya pengamatan tersebut dapat diperpanjang sesuai reaksi yang ditimbulkan akibat pemaparan sediaan uji. B. Penilaian klinis dilakukan secara individual terhadap adanya perubahan pada bulu, mata, membran mukosa, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf otonom, sistem syaraf pusat, aktivitas soma motor, dan pola tingkah laku. Adanya gejala-gejala toksisitas lainnya seperti gemetar, kejang, salivasi, diare, lemas, tertidur, dan koma. Waktu kematian dicatat seteliti mungkin. C. Bobot badan. Terhadap berat badan harus dilakukan penimbangan sesaat sebelum diberi perlakuan dan selama seminggu setelahnya serta pada saat hewan sekarat. Pada akhir pengujian, berat badan hewan yang bertahan hidup dicatat sebelum hewan dikorbankan. D. Perubahan patologi dilakukan nekropsi terhadap semua hewan yang hidup dan diamati adanya perubahan makropatologi. Pemeriksaan secara mikroskopik dilakukan terhadap organ yang menunjukkan adanya perubahan secara makro. Analisis data, nilai LD50 dihitung dengan regresi linear atau probit atau metode statistik lainnya. Semua hewan yang mati, baik yang mati dengan sendirinya atau yang mati dalam keadaan moribund digabungkan jumlahnya untuk perhitungan nilai LD50. Cara mengorbankan hewan uji. Pada prinsipnya, hewan uji dikorbankan sesuai dengan kaidah-kaidah cara dan teknik pengorbanan hewan dengan ethical clearance deklarasi Helsinki, serta tidak mempengaruhi hasil uji toksisitas. A. Eutanasi. Sebelum hewan uji dikorbankan, dilakukan anestesi terlebih dahulu, hewan dipegang secara hati-hati tanpa menimbulkan rasa takut. Lalu, hewan dikorbankan dengan salah satu teknik mengorbankan hewan di suatu tempat terpisah dan dijaga agar tidak ada hewan hidup di sekitarnya. B. Teknik mengorbankan hewan uji ada beberapa macam cara, antara lain, yang pertama, cara dislokasi leher untuk hewan kecil seperti mencit dan tikus. Yang kedua, cara anestesi secara inhalasi atau penyuntikan. Yang ketiga, cara pengeluaran darah melalui vena jugularis atau arteri karotis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.